Jalan-jalan ke kota Tasik. Ngomongin SDGs itu asik. Halo, nama gue Andre Farelanto, biasa dipanggil Andre. Nama gue Jessica Federana Wondal, panggilannya JJ. Halo, nama aku Matthew, biasa dipanggil Matt. Episode ini tuh lagi ngobrolin tentang keaktifan pendidikan digital gitu. Nah, kita bakal mau nanya-nanya ke dua guest kita gitu. Jadi langsung aja kali ya. Gue mau nanya nih, pendidikan digital itu apa sih ke kalian berdua gitu? Nah, oke, kita mulai dari gue dulu ya. Kalau menurut gue nih, pendidikan digital itu sama aja seperti pendidikan biasa. Cuma kalau pendidikan tradisional, kita kan harus pergi ke sekolah, pakai buku. Nah, pendidikan digital ini sudah membawa pendidikan ini ke next level. Jadi, kita nggak perlu lagi harus pergi ke bangunan sekolah atau menggunakan buku. Sebaliknya, kita menggunakan peralatan digital nih. Jadi, sekolah ini bisa ada di dalam genggaman kita. Walaupun itu pakai laptop, ataupun pakai tablet, atau pakai gadget-gadget lainnya, handphone, smartphone. Nah, jadi udah nggak ada lagi tuh yang ujiannya nyatet-nyatet di kertas lagi. Udah nggak. Sekarang pengajar tinggal ngasih materinya ke muridnya, dan muridnya tuh tinggal ngafalin tuh. Murid, mahasiswa tinggal ngafalin dan mencermati materi yang udah dikasih sama pengajar. PR masih tetap ada sih, Bang. Ya, kalau nggak seru ya, kalau nggak ada PR ya, kali. Nggak seru. Seruin aja. Ya, oke. Terus? Nah, jadi istilahnya pendidikan digital ini adalah pendidikan di genggaman tangan kita dengan menggunakan media, gadget, dan internet. Jadi pendidikan tanpa kita harus pergi ke sekolah, tanpa kita harus mencatat di buku, tugas kita pun juga nggak di buku lagi. Digital semua? Iya, digital. Jadi kita tinggal, kalau tugas itu tinggal nulis di kolom komentar di bawah, di kolom box. Ada buat soalan-soalan itu, dan kita jawabannya di situ juga. Jadi gitu, kayak lebih praktis gitu ya? Iya, bisa di mana aja juga kan, kalau Iya. digital. Lebih enak sih, karena udah teknologi udah maju sih ya. Iya. Iya, betul. Aksesnya gampang jadi. Iya. Terus kan ada tuh biasanya suatu topik kan selalu ada manfaatnya nih. Nah, manfaatnya apa sih dari pendidikan digital ini? Entah manfaat yang positif atau negatif juga. Mungkin apa ya? Kalau dari gue sendiri ya, kalau yang positif tuh ya itu lebih gampang aksesnya ya kan. Iya. Jadi kayak misalnya kita di mana, dosen atau pengajar ini di mana, kita tuh bisa tetap belajar gitu, bisa tetap ada pembelajaran. Cuman mungkin minusnya jadi kita tuh jadi mahasiswa nggak aktif gitu loh. Maksudnya nggak aktif? Nggak aktif karena biasanya suka ngeremehin karena kita nggak langsung datang ke tempat belajar ya gitu. Iya. Kayak bisa aja sambil tidur-tiduran, off cam gitu kan maksudnya. Jadi nggak seserius itu gitu. Terus Sambil makan, iya bisa. sambil pacaran. Minusnya ya lebih banyak sih sebenarnya karena menurut gue sendiri kurang efektif sebenarnya. Menurut lu kurang efektif pendidikan digital ini kayak online gitu? Kurang efektif untuk orang-orang yang mungkin belajarnya emang nggak bisa serius kalau misalnya nggak ketemu dosen atau pengajarnya langsung. Oke. Oh, kan kalian nih, gua dengar ini apa? Kampus di UKI ya? Iya. Nah, betul. kalau UKI ada nggak sih kayak pembelajaran online gitu? Ada. Karena pas awal-awal masuk juga masih sistem hybrid. Oh, emang kalian semester berapa? Kami Tiga. udah semester 3. Oh, semester 3. Jadi semester 1 tuh full online apa ada yang onsite gitu? Ada onsite sih tapi cuma sedikit. Ada yang online juga. Ya. Biasanya yang online itu yang MKU, mata kuliah umum. Oh. Nah, tapi ada juga beberapa mata kuliah wajib yang dalam jurusan kami tuh kalau memang dosennya lagi keluar atau lagi berhalangan, jadinya kami online. Oh. Iya, jadi menurut aku sih ini fleksibel ya. Jadi kita Iya. nggak tergantung dengan kelas itu. Jadi bisa di mana aja juga. Cuma ya memang itu tadi yang Minusnya. jadi masalahnya. Kadang-kadang ada yang mahasiswa yang kalau di kampus kami nggak ditekan, nggak bakal dapet deh materinya. Iya. Ada yang harus ditekan, jadi benar-benar harus berdiri di
berduduk di kelas gitu loh. Biar mahasiswanya ngerti gitu. Iya, biar ada dosennya juga yang apa sih istilahnya kalau di kelas itu kan di kelas offline tuh mereka lebih ada interaksinya lah, interaksinya jadi lebih nyambung materi yang disampaikan oleh pengajar. Gitu. Kalau di UKI sendiri ada nggak sih kayak dosen yang pakai misalkan nih ada YouTube, apalagi Instagram misalkan ada yang pakai pembelajaran kayak gitu nggak sih? Wah, Ada. 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 Menurut kalian lebih seru kayak gitu apa yang onsite? Nah, kalau saya sendiri sih sebenarnya aku tuh materi dalam YouTube gitu aku sebenarnya dapet juga. Karena mungkin kalau dalam kelas kan mungkin ya ada beberapa teman-teman tuh yang suka bikin bercandaan, bikin berisik gitu di kelas. Itu untuk beberapa anak mungkin ada yang malah justru nggak bisa konsentrasi mendapatkan materinya gitu. Tapi kalau aku sih sebenarnya nyambung-nyambung aja, walaupun online, onsite juga aku sih nyambung-nyambung aja bang. Kalau Jessica sendiri? Kalau aku sendiri, kalau misalnya offline, kalau misalnya kayak YouTube gitu-gitu, Teams, terus lewat LMS ya kan, Ya. Itu sebenarnya kadang masuk kadang enggak sih. Emang lebih mending offline gitu. Tapi kalau misalnya via YouTube gitu lebih ngerti dibandingkan kayak kelas yang diwaktuin. Soalnya kalau di YouTube tuh materinya kan bisa kita ulang. diulang-ulang. Iya itu. Iya, jadi maksudnya. kita bisa nonton berkali-kali Iya, tuh sampai jadi kita ngerti sampai- banget. Benar. Jadi lebih efektif kayak gitu sih. Kalau mau online lebih baiknya begitu. Jangan kayak cuman nerangin gitu loh, karena nggak terlalu masuk di otak sih. Jadi ya ada plus minus lah ya. Iya. Tapi lebih banyak kan ke minus. Iya. Sebenarnya tergantung dosennya juga sih bang. Oh, tergantung Iya, dosennya. tergantung Iya. dosen dan tergantung mahasiswanya juga sih, lebih senengnya yang kayak apa. Iya. Itu. Ya udah kan kalian nih udah apa? Udah ngalamin nih yang namanya apa? Pembelajaran online gitu dari SMA ya? Iya. Iya, dari SMA. kan? Dari SMA sampai kuliah ini kan masih ada. Nah, coba kalian menilai deh keefektifan pembelajaran online. Kalau menilai ya, buat aku sih kalau bener-bener lagi urgentnya, kayak waktu itu lagi ada pandemi, itu bener-bener kita butuhkan banget sih, menurutku. Karena kalau enggak ya kita pendidikannya akan terhenti tuh. Bahkan bukan cuma di Indonesia lagi, satu dunia bang. Iya, satu dunia. Jadi emang dalam saat itu untungnya kita bener-bener ada tuh pendidikan digital tuh waktu itu. Iya. Saat kita benar-benar membutuhkannya. Nah, sekarang setelah pandemi juga udah berakhir juga, kita juga di UKI udah mulai onsite terus. Udah hampir nggak ada sih yang online itu. Cuma mungkin ada sedikit kalau dosen berhalangan. Iya. Ya, jadi gitu. Iya sih. Kalau dari Jessica, Nggak beda jauh sih. Nggak beda jauh? Iya. Soalnya kan Kalau misalnya kayak online emang di saat yang membutuhkan itu ya malah bagus kan, kita mendapatkan pelajaran juga gitu. Tapi kalau misalnya udah bisa offline tapi malah online itu yang bermasalah. gitu sih. Jadi tergantung situasinya aja sebenarnya offline online ini. ada nggak sih apa kayak halangannya? Mungkin bukan halangan ini ya apa? Kayak halangan gimana ya? Mungkin ada anak yang Kayak ada anak yang nggak aktif. Anak yang bukan. Iya, bisa juga. Tapi ada juga anak yang apa? Mungkin nggak ada apa gadgetnya buat Oh, biayanya. itu kurang fasilitasnya. fasilitas. Ya kan kemarin kan pandemi kan juga apa banyak juga kan ekonomi ngedown gitu. Iya, Ada nggak sih? banyak sih. Banyak. Karena kalau fasilitas sih termasuk kan salah satunya paket data. Ya. Iya, betul. Itu waktu teman saya di SMA itu, dia suka nggak masuk. Kenapa? Karena paket datanya itu suka habis-habis. Karena waktu itu kan lagi online terus tuh. Iya. Nah itu kan secara langsung nggak langsung itu menjadi halangan bagi dia kan dalam menjalani proses pendidikannya. Iya. Dan dia pun udah dibilang sama guru saya katanya nilainya bahaya karena suka nggak masuk. Padahal karena kuotanya nggak cukup. Ada lagi juga teman saya yang satu lagi storage handphonenya suka penuh. Nah namanya kita tahu ya apa kurikulum yang baru ini ya kita semua tuh dituntut untuk kreatif sama
pengajar. Jadi bikin video, ngambil foto. Nah, Itu nguras banget storage sih. storage-nya Iya. itu loh. Belum lagi harus nambah beli kan di Google Drive. Iya. Biaya lagi. Iya, jadi kadang-kadang ya begitulah. Begitu kita mau kirim tugasnya, fotonya, videonya, ternyata storage-nya nggak itu, Iya, udah full. Ya, Banyak juga halangan ya. Iya. iya, banyak. Apalagi buat yang di daerah-daerah kan. Maksudnya tuh yang di daerah. Yang di daerah kan belum tentu semuanya punya Familiar. gadget atau punya komputer, laptop Iya, gitu kan. Belum terlalu familiar lah. Jadi kasihan sih kalau mereka online gini agak ribet mungkin ke orang tuanya. Benar juga sih. Jadi kebanyakan ya ekonomi lah ya. Ekonomi ya. Iya. Ekonomi sama dari diri, Dari diri sendiri juga, iya. Bisa Kalau nggak ada, memanfaatkan apa enggak? iya kalau nggak niat juga ya sama aja gitu. Kan tadi udah tuh, gue pengen nanya masa depannya nih gimana nih? Masa depan pendidikan digital gitu. Apakah makin bagus mungkin atau makin buruk? Itu apa sih? Kayak apa ya? Pendapat kalian lah. Ya, kita semua berharap makin bagus lah ya Bang ya. Mungkin makin bagus kali ya. Iya, seperti hubungan aku dengan si dia. Oke, ya. Oke ya, jadi kita berharapnya makin bagus lah, makin canggih gitu loh. Jadi di masa depan nanti kita bayangkan bahwa kita bisa kuliah di universitas luar negeri tanpa harus pergi ke luar negeri. Ya, mungkin bisa. Mungkin bisa, karena kan perkembangan zaman ya. Ya. Tapi ya tergantung kitanya juga kan, kayak tadi kalau kita malas-malas juga ya Sama aja. sama aja. Tapi itu Justru buang-buang duit nggak sih? Buang-buang duit. Karena udah bayar mahal bisa kuliah di luar negeri, kenapa nggak langsung ke sono gitu? Ngerasain vibes-nya kan. Nah, Kalau di sini online kan kayak nggak masuk materinya. itu juga, Sayang itu dia. juga. Kayaknya vibe-nya itu loh. Kadang-kadang kalau kita belajar dari rumah kan vibe-nya males-males gitu. Orang di samping meja belajar ada tempat tidur, ya kan? Iya. Enakan Iya, tidur. iyalah. Tergoda apaan nih, Bang? Males dikit Tidur. langsung bobo aja. berinya tergoda. Atau ya paling ngambil main game lah. Iya. Ya Off kan? cam dikit. Oh, gue nggak pernah tuh kayak gitu. Nggak Oh. pernah gue. Nggak pernah. Paling ketiduran pernah lah ya. Ketiduran? Oh, Ketiduran. apalagi tuh? Sering. Oh, Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah tapi gini. Nggak pernah. Nggak pernah tapi nganggur. Tapi itu keren sih. Kayak Keren. enggak kayak tadi. Kayak tidur bisa- keren. Bukan dong. Bukan tidur keren. Tidur enak sih. Enak. Yang tadi lu bilang bisa kuliah di luar negeri tanpa harus keluar negeri. Iya, Itu keren sih. keren. Kayak di dunia mimpi ya. Kayak Apa ya? VR. VR, VR. iya. Keren tuh. Metaverse. Nah, itu dia. Kalau kita Metaverse. nyebutnya metaverse nih sekarang. Iya. Itu yang lagi bener-bener booming tuh. Teknologi pendidikan ini. Bahkan metaverse pun udah digunakan di beberapa kantor pekerjaan ya. Dunia pekerjaan. Bidang apa itu? Oh, bidang banyak teknologi salah satunya. Karena kan mereka yang pertama harus mencoba virtualisasi kerja dengan cara virtual begitu. Keren. Udah banyak lagi. Coba kita bayangkan, begitu zaman dulu orang itu mentertawakan penemu telepon, Alexander Graham Bell. Nggak mana ada orang bisa komunikasi jarak jauh lewat kabel. Buktinya bisa. Dan kemudian kamera dulu. Nggak ada yang bisa ngambil gambar. Ternyata ada penemu kamera. Lama-lama video jadinya. Lama-lama disatuin jadi televisi, radio. Udah berkembang nih. Dan kemudian tahun 1980-an terus komputer udah mulai bisa ada di meja. Nggak perlu pakai komputer-komputer besar kayak ENIAC yang komputer zaman perang dulu, komputernya Amerika itu. Tahu tuh. Ya kan, perkembangan zaman ini makin pesat sih menurut saya. Jadi nggak menutup kemungkinan juga kalau dunia pendidikan nih kena juga efeknya. Coba aja dunia misalnya kesehatan, kedokteran. Dulu orang kan kanker nggak bisa nggak bisa di kemoterapi. Iya. Nah, sekarang udah bisa. Makin maju kan. Dan sekarang sunat, operasi udah nggak perlu digunting lagi, pakai laser. Pemindahan batu ginjal juga, penghancuran batu ginjal tinggal pakai laser. Jadi teknologi ini pesat banget. Jadi saya punya harapan yang baik untuk dunia pendidikan juga. Karena seperti yang Nelson Mandela bilang,
pendidikan ini adalah salah satu senjata terbesar. Iya, malah ada ininya apa? Peribahasanya kan kejar ilmu ya sampai ke negeri Cina. Iya, keren sih. Emang teknologi unexpected ya? Iya. Unexpected. Ya, jadi udahlah gitu aja kali ya ngobrol-ngobrol kita. Makasih buat Matthew, buat Jessica, buat datang ke Uki Podcast episode ini. Semoga buat sobat-sobat SDGs bisa ngerti gitu apa itu pendidikan digital. Ada pencerahan. Ada Ya. pencerahan. Manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Apalagi tadi. Dan jangan lupa, kalau pendidikan digital, jangan males-males, jangan Ya. tergoda untuk tidur. Betul. Yang paling penting Harus adalah memanfaatkan dengan baik. Pak. saudara-saudara jangan plagiat. Itu dia. Itu sobat berbahaya. SDGs. Jangan plagiat, Karena- jangan males-malesan. Internet kan udah ada nih, kita tinggal copy paste sekarang nih, itu bahaya tuh. Tapi dengan perkembangan teknologi yang ada, nanti bisa ketahuan nih tugas siapa yang plagiat, tugas siapa yang bukan. Jangan sampai turn it in di atas 70%. Iya. Itu kacau. Ingat, Ya, benar. kalau Nanti plagiat, langsung nggak dapat nilai itu kalau kayak gitu. ingat, nilainya. kalau plagiat gelar bisa Bukan diturunin. fail lagi ya, Dre? F. F Fail. langsung. Fail. Fail. Jadi sobat SDGs, jangan berani-berani plagiat, jangan berani-berani malas-malasan karena ilmu itu nomor 1. Tuh. Jadi sekian sobat SDGs pada episode kali ini. Sebelum kita tutup, gua ada pantun. 5 kali 5 sama dengan 25. Indonesia Emas 2045. Asik. Terima kasih untuk menonton. Andre, sign out.